Nah, apa manfaat bersilaturahim? Yang pertama adalah orang yang bersilaturahim disebutkan dalam satu hadis menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia akhlaknya. Ya. Orang yang paling mulia akhlaknya itu orang yang bersilaturahim. Dan Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul amala aktsaru ma yudkhiluhun nasal jannah?" Wahai Rasulullah, apa amalan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Kalau antum mau masuk surga, Nabi ditanya, "Ya Rasul, amalan apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga?" Kata Nabi dua, taqwallahi wa husnul khuluq. Amalan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga itu adalah takwa kepada Allah dan punya budi pekerti yang baik. Mungkin untuk jadi orang yang takwa, orang susah ke sana. Jadilah orang yang punya budi pekerti yang baik. Nah, orang yang paling baik akhlaknya itu adalah orang yang menjaga silaturahim. Disebutkan dalam satu hadis. Kata Nabi SAW, maukah kalian, di hadapan sahabat ini, saya tunjukkan perilaku akhlak termulia di dunia dan di akhirat? Ya, akhlak yang paling tinggi, dunia sampai di akhirat. Tentu sahabat-sahabat mengatakan, mau ya Rasulullah. Kata Nabi, ada tiga. Yang pertama, silman qata'aka. Sambunglah silaturahim orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Jadi Jibril, kalau rahmat putuskan, antum sambung. Ya, antum bilang, biar joh, dia sendiri kuat yang putus. Nggak boleh begitu. Kalau antum menjadi makhluk Allah yang paling mulia, makhluk Allah yang paling punya budi pekerti yang baik, sambung silaturahim orang yang memutuskan silaturahim dengan kita. Dan itu berat. Berat. Kalau orang sekarang karena nggak ada masalah, jadi enjoy saja. Tapi coba orang yang sudah memutuskan silaturahim dengan orang. Ya. Kadang-kadang ini orang tua dengan anak. No? Anak mau nikah dengan si fulana, orang tua nggak setuju. Terus sepakat kalau di Gorontalo baku bawa lari ke Siendeng. Nanti tunggu Idul Fitri baru aku minta ampun begitu ya, Bang Hamid. Iya. Nah, banyak yang terjadi seperti ini. Nah, menghubungkan silaturahim orang yang memutuskan dengan kita ini budi pekerti yang paling tinggi. Ini paling banyak masukkan orang ke dalam surga. Ya. Jadi orang ini anak, semarah apapun orang tua kepada kita, jangan bilang, itu kan dia sendiri yang marah pada kita, biar kita kuatnya marah. Ya, enggak boleh begitu. Tetap antum datang, minta ampun, ya, minta maaf sama dia. Apalagi kita sebagai anak. Atau antum di perusahaan, mungkin antum khilaf, salah, bos marah-marah, ya, atau sampai dikeluarkan, tidak apa-apa antum datang minta ampun, ya. Itu budi pekerti yang paling baik. Memang gampang saya ungkapkan, prakteknya susah. Tapi subhanallah dalam Islam ini didudukkan pada husnul khuluq, pada posisi orang yang punya akhlak yang paling baik, yang dengannya asbab Allah masukkan dia ke dalam surga. Ya, jadi ini yang pertama, sil man qata'aka. Sambunglah silaturahim dengan orang yang memutuskan silaturahim denganmu. Kadang antum pe om, antum pe tante, paman atau siapa begitu yang pernah marah sama antum, ya, sehingga dia nyak mau tegur antum, dia nggak mau sapa antum, sapa saja dia. Ya. Ada ikhwah, mungkin di pengajian tempat yang lain, saya tidak mau bergabung dengan orang, ya, mau tegur dan mau balas, tegur terus sama dia, ya, karena ini hadisnya, sil man qata'aka, sambunglah silaturahim dengan orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Ya, ini ya, antum paham. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan terus untuk bisa amalkan ini. Berat ini, makanya dia didudukan di akhlak yang paling tinggi. Yang kedua, wa'ati man haramaka. Berikan sesuatu kepada orang yang telah melarang pemberian untukmu. Biar nggak mau kasih apa, kita nggak mau terima. Gitu kan. Saking marahnya dia itu, ya, pokoknya dia haramkan kita memberikan sesuatu padanya. Antum kasih, dia lempar. Sudah Jo, tasuk kasih itu hari dia lempar, bikin apa? Ya, kasih lagi, ya. Terus dan terus sampai dia maafkan antum. Ya. Nah, sekali lagi ini saya sebutkan, gampang saya mengungkapkannya, tapi mempraktekkan ini susah. Saya dulu di kampung, saking jengkelnya orang-orang kampung ke saya waktu awal-awal berdakwah, sampai saya waktu itu masih punya hubungan baik dengan orang Arab karena masih kuliah dengan mereka. Jadi
di Idul Adha itu di Arab itu banyak sekali kurban. Jadi saya pada waktu itu minta dana kurban yang bisa beli kambing 100 ekor. Di kampung saya itu tidak pernah ada orang berkurban. Jangan ke 100 ekor. 1 ekor kambing nggak ada. Kalau dia berkurban. Nah pada saat itu saya datang dengan 100 ekor kambing. Bayangkan daging itu banyak sekali. Nah, orang-orang yang nggak suka ini, dia kasih daging, dia buang. Tapi dia anak-anak suka. Orang tuanya udah suka, dia malah suka. Ya. Alhamdulillah tetap kami jaga silaturahim terus dan terus. Sekarang sudah baik, sudah ada lagi yang begitu. Bahkan bertanya, Ustaz, kapan lagi mau potong di sini? Ya. Kalau dulu alhamdulillah saya setiap tahun selalu dapat kiriman dana untuk kurban. Cuma sekarang sudah mungkin karena sudah cukup lama hubungan, so aku putus kontak, ya, sehingga ya sudah tidak terlalu berharap juga dari sana. Makanya orang bikin jo, orang dan orang baku kumpul, ya supaya ya dapat 1 ekor sapi, 2 ekor sapi, tambah dengan kambing itu sudah cukup insya Allah. Saya udah bilang sama Mas Rafi, insya Allah orang masak-masak lagi. Nanti akhwat juga ya siap-siap jo ya supaya akhwat-akhwatnya memasak di sana, nanti ihwa-ihwa orang juga siap makan ya sambil kerja sama-sama nanti seperti biasanya. Jadi rumah Quran itu bebas. Alhamdulillah sekarang tempatnya sudah semakin bagus. Insyaallah ya bisa meramaikan dan menghibur suasana Idul Adha bagi kita yang tidak pulang kampung insyaallah. Yang ketiga ya, jadi itu yang kedua ya, a'timan haramaka. Berikan ya pemberian bagi orang yang mengharamkan dirinya untuk menerima pemberian. Dan yang ketiga, wa'arid amman zalamaka. Maafkan orang yang pernah menganiayamu. Nah, itu juga berat. Orang aniaya antum, orang antum mau minta memaafkan dia, ya, antum bilang jangan mimpi kalau kita semaaf pangana, ya, gitu kan. Nah, dalam Islam subhanallah, orang sudah aniaya antum, ya, orang kata-kata, orang caci maki, orang hinakan antum di banyak orang, ya, maafkan dia. Ya, itu akhlak budi pekerti yang paling tinggi. Banyak yang masukkan orang ke dalam surga. Ya, yang kadang-kadang orang emosi itu seakan-akan kalau suka begitu, ya, dipermalukan kita di banyak orang. Termasuk orang ustadz ini. Orang ustadz ini mungkin karena terbiasa dikasih duduk di depan, terbiasa dikasih mic untuk ceramah, terbiasa dikasih tempat untuk jadi imam. Tiba-tiba ada orang yang merendahkan kita. Sama dengan Ustadz Abdul Samad kemarin kan, beliau sebetulnya kasihan, merasa terendahkan beliau, meskipun beliau tidak merasa itu, ya. Cuman beliau sangat dihinakan, ya, karena keluarga beliau banyak di sana. Nah, cuma masya Allah beliau maafkan semua itu. Itu akhlak budi pekerti yang mulia, ya. Ini nih. Jadi 3 poin ini berat, susah semuanya. Tapi siapa yang mampu untuk bisa seperti itu, dia adalah orang yang memiliki budi pekerti yang sangat baik, yang dengannya kata Nabi SAW banyak orang dimasukkan ke dalam surga karena punya budi pekerti yang baik ini. Yang kedua, manfaat bersilaturahim. Jadi itu yang pertama adalah menjadi makhluk ya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, punya budi pekerti yang mulia. Yang kedua adalah manfaat silaturahim dapat memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Ya. Saat kan umur ini sudah Allah takdirkan. Bagaimana bisa panjang? Gitu kan? Ya, umur kan sudah ditakdirkan. Kisah-kisah banyak tentang hal ini. Nabi Musa alaihissalam di zamannya, misalnya nanti antum lihat itu kisahnya, dibaca nanti di internet, kisah yang cukup panjang. Nabi Musa, malaikat datang mengabarkan usia orang itu cuma sekian, ya, disebutkan cuma sekian bulan. Lalu orang itu datang kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, doakan kepada Allah supaya Allah berikan aku rezeki yang banyak. Malaikat bilang DP umur itu kurang 3 atau 5 bulan begitu, so meninggal dia. Lalu Nabi Musa mintakan kepada Allah, ya Allah berikan dia rezeki yang banyak.
Subhanallah, dia dapat rezeki yang banyak. Semua rezekinya itu dia pakai untuk berkhidmat umat. Ya. Dia pakai untuk pelayanan dakwah, dia pakai untuk memudahkan orang beribadah. Pokoknya dia sibuk dengan harta itu untuk melayani orang-orang. Maka kehidupannya semakin bagus, kehidupannya semakin soleh. Sibuk dia dengan harta itu untuk melayani umat. Akhirnya sudah lewat 5 bulan. Nabi Musa adalah kalimullah, bisa berbicara dengan Allah. Nabi Musa bilang, sudah lewat 5 bulan, kenapa dia belum mati? Ya. Ini diantara rahasia kenapa ya umur itu bisa jadi panjang. Ya, itu diantara dalilnya atau kisahnya. Jadi dalam ahli sunnah wal jamaah, umur kita itu sudah ditakdirkan di Lauhil Mahfuz. Nah, setiap tahun diturunkan untuk 1 tahun. Jadi pada Lailatul Qadar itu diturunkan umur kita yang 1 tahun ke depan. Ditaruh di langit dunia. Nah, umur yang di langit dunia ini, inilah bisa dirubah. Ya, bisa dirubah. Jadi yang 1 tahun bisa berubah menjadi berkah menjadi berapa begitu. Ya, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsha'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa yang mau dipanjangkan umurnya dan dibanyakan rezekinya, sambunglah silaturahim. Ya, itu hadisnya ya, riwayat Bukhari Muslim. Makanya rajin-rajin bersilaturahim. Panjang umur, berkah rezeki. Kalaupun ada yang bilang, "Ustaz, tetangga saya rajin silaturahim, tapi baru 30 tahun meninggal." Ustaz bilang panjang umur kalau rajin silaturahim. Nah, mungkin dia 30 tahun meninggal, tapi usianya berkah. Ya, 30 tahun dia rajin baca Quran, 30 tahun dia rajin ibadah, 30 tahun, Masya Allah, muamalahnya dengan manusia baik. Tidak apa-apa wafat 30 tahun, tapi berkah. Ada orang yang sudah 60 tahun belum meninggal-meninggal, tapi masih berat kaki ke masjid. Masih rajin nyabung ayam. Masih asik dengan domino. Ya. Tidak mau dengar talim. Nah, untuk apa usia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, kalau tidak berkah seperti ini? Jadi ini diantaranya pemahaman bahwa dipanjangkan umurnya, bisa saja umur kita mungkin secara zahir tidak panjang, tapi berkah. Ya, berkah. Nah, umurnya pendek, tapi alhamdulillah dia pakai untuk hal yang baik. Yang kedua, yunsha'alahu fi yubsatulahu fi rizkihi. Allah banyakkan rezekinya. Nah, bisa saja juga ada antum bilang, "Ustaz, tetangga saya rajin silaturahim tapi miskin." Ya, mungkin dia silaturahim tapi hidupnya miskin, tapi dia tidak banyak utang. Dia miskin, tapi senyum selalu, gembira, bahagia dengan keluarganya. Antum kaya, tapi jarang senyum. Dikit-dikit berantem. Istri marah-marah tiap malam. Ya, untuk apa kekayaan antum yang banyak, tapi antum tidak bisa bahagia dengan harta tersebut. Ya, biar dia ini miskin, tapi berkah rezekinya. Jadi itu ya makna daripada Allah panjangkan umurnya dan Allah ya banyakkan rezekinya. Nah, bisa saja usianya pendek tapi berkah, bisa saja dia miskin tapi rezekinya membahagiakan dia, ya dia pakai untuk hal-hal yang manfaat. Nah, sebaliknya orang yang memutuskan silaturahim diancam tidak masuk surga. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim juga kata Nabi, "La yadkhulul jannata qati'ur rahim." Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Jadi itu ancamannya. Orang yang memutuskan silaturahim, ya, nauzubillah, tidak akan masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yahillu limri'in muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin." Tidak halal bagi orang Islam memutuskan silaturahim melebihi 3 hari. Jadi boleh Jibril baku tegur, asal jangan sampai lebih 3 hari. Ya? Iya. Kalau memang lagi sakit hati, lagi terbawa suasana, boleh. Suami istri saja, ayah sama Pak Yuda ini. Suami istri saja orang ini baku sayang, cinta luar biasa. Kadang-kadang juga baku diam, gitu ya. Kadang-kadang juga ada ya, kondisi-kondisi tertentu tidak nyaman. Dan itu bukan cuma kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, manusia nomor 3 terbaik setelah Nabi SAW. Suatu ketika, mungkin pernah saya ceritakan kepada antum, ada seseorang sahabat yang mau datang konsultasi dengan Umar.
Karena istrinya ini hampir hari-hari marah-marah terus. Waktu orang ini datang menuju rumahnya Umar, di jalan dia dengar istrinya Umar juga sedang marah-marah kepada Umar. Akhirnya orang ini tidak jadi masuk. Dia mundur, pulang. Ternyata menuju ke rumahnya Umar, Umar lihat. Tiba-tiba pulang. Umar curiga, kenapa ente pulang? Sini. Kenapa ente? Tadi kemarin kau tiba-tiba banting setir. Ya, karena dia sudah tidak punya alasan, akhirnya dia jujur. Sebetulnya Umar, anaknya mau datang Pak ente, mau curhat tentang anak pemain tua ini, kuat marah, nggak tahu bagaimana. Cuma setelah anak lihat, ente juga begitu no. Jadi ada senda jari. Iya. Jadi jangankan orang, ya orang-orang yang semulia mereka pun begitu. Dan itulah lika-liku kehidupan rumah tangga. Makanya saya lama sekali menjelaskan kepada antum tentang bahtera rumah tangga itu. Ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal mar'atu khuliqan min dil'il mudwaj. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau antum biarkan, bengkok terus dia. Tapi kalau antum paksa dengan kasar, patah dia. Butuh kesabaran kalau menikah. Ibril, solihin, ya, Abil, kalau sudah siap menikah, harus butuh berjuang untuk bisa mampu meluruskan yang bengkok itu. Kalau antum belum mampu, belajar dulu untuk bisa mampu. Ya, jangan sampai dia bengkok terus. Tapi kalau antum mau instan, mau cepat, bisa patah nanti. Ya. Nah, inilah manfaatnya orang mengkaji ini supaya belajar juga hal seperti ini. Ya, jadi akhwat-akhwat itu sehebat apapun dia, sesoleha apapun, tabiat fitrahnya dia dari awal Allah ciptakan memang bengkok. Ya. Jadi jangan antum kira, kalau sudah nikah dengan ustazah, kalau sudah nikah dengan yang bercadar, sudah aman. Tidak. Memang sudah dari awalnya dia bengkok, harus antum meluruskan. Ya, itu sudah Nabi sebutkan itu. Ya, iya. Jadi ini ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, luruskanlah ya itu. Kemudian yang keempat, manfaat daripada silaturahim ini adalah supaya kita dijauhkan dari api neraka. Yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa amalan yang dapat menjauhkan seseorang dari siksa neraka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya. Wa tuqimus shalah, dirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, keluarkan zakat. Wa tasilur rahim. Ya, jalin hubungan silaturahim. Nah, yang keempat Nabi bilang, silaturahim, amalan yang dapat menjauhkan kita dari neraka. Yang kelima, manfaat silaturahim adalah dapat memperluas persaudaraan. Iya. Kadang-kadang kalau antum nggak bersilaturahim, antum nggak tahu ternyata dia saudara antum. Iya. Saya karena anggota dewan terkenal tentunya, ada namanya Pak Bobi Daud, sama marga dengan saya. Kalau nggak bersilaturahim, dia nggak tahu. Ya, ketemu cerita-cerita, akhirnya nyambunglah cerita kami. Ya, kalau enggak, cuma cukup dilihat-lihat begitu saja. Ya, jadi masya Allah silaturahim itu memperpanjang, ya, memperluas persaudaraan kita. Dan orang ini termasuk, kalau antum nggak bersilaturahim nggak jadi begini nih. Makanya tadi saya bacakan kepada antum ayat Allah di surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang yang beriman itu bersaudara. Ya, pokoknya antum tahu dia Muslim, silaturahim sama dia. Iya. Antum tahu dia Muslimah Rafi, kirimkan WhatsApp tentang program-program tahfiz Quran, ya, rumah Quran, ya, kegiatan-kegiatan kita. Mudah-mudahan dia bisa bergabung, ya, bertambahlah persaudaraan kita. Karena memang diantara ya manfaat silaturahim adalah memperluas persaudaraan. Orang menjadi banyak, orang menjadi besar ini karena silaturahim, ya. Dan diantara bentuk silaturahim adalah taklim seperti ini. Kemudian yang keenam, silaturahim ini manfaatnya adalah dapat menghibur kerabat. Kadang-kadang orang saudara minta apa penderitaannya. Selantum silaturahim, masya Allah. Saya kemarin waktu Ramadan habis Idul Fitri pulang kampung, masya Allah ada 3 mingguan begitu tuh hari-hari silaturahim. Memang mungkin orang tidak ngasih apa-apa begitu, tapi paling tidak ya orang bisa menghibur dia, ya senang, masya Allah. Kalau di kampung, apalagi mau kasih tahu, besok tahu pasir ke rumah ya, langsung potong ayam, langsung siapkan luar biasa. Padahal ternak kasih apa-apa ini.
Jadi mereka merasa terhibur dan senang. Ya. Apalagi kalau sampai keluarga-keluarga saya kan banyak di kampung-kampung, pelosok-pelosok begitu. Datang di situ tidak ada masjid. Waktu sholat, orang sholat di situ, orang tidak sholat. Jadi Masya Allah, orang merasa senang sekali, bersyukur sekali orang sholat di rumahnya mereka itu. Ya, seakan-akan kayak apa begitu itu. Nah, barulah kita mulai berdakwah sama mereka. Jadi Masya Allah, silaturahim ini ya dapat menghibur kerabat. Apalagi kalau antum datangi orang sakit, ya keluarga antum sakit, Masya Allah senang dia. Saya kemarin ada beberapa tante yang sakit sampai meneteskan air mata. Ya setelah orang datang, ya senang terharunya mereka yang orang datang. Antum juga nanti seperti itu. Ya, jadi menghibur ya silaturahim ini. Ketujuh sebelum terakhir, silaturahim adalah tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebagaimana at-tahuru syatrul iman, suci itu tandanya iman seseorang. Jadi kalau ada orang ngaku sebagai beriman kemudian tidak bersih, tidak suci, maka tidak benar imannya. Nah, begitu juga silaturahim adalah tanda ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti hadis kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu." Siapa beriman kepada Allah dan akhir, sambunglah silaturahim, ya. Jadi kalau antum betul-betul beriman kepada Allah, bersilaturahim. Ya. Antum tidak mau, sudah jauh Ustaz. Ya, silaturahim begitu-begitu terus sampai kelakuan, ya. Itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti antum tetap hubung ya silaturahim ini, ya. Itu. Dan itu tanda ketaatan antum kepada Allah. Kapan antum sudah tidak mau, berarti ya antum sudah tidak taat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, silaturahim adalah asbab seseorang dimasukkan ke dalam surga. Nah, dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhan nas afshus salam." Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am. Bagi-bagilah makanan. Wasilul arham. Sambunglah silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di malam hari pada waktu orang tertidur. Tadkhulul jannata bisalam. Pasti engkau masuk surga dengan selamat. Jadi Masya Allah ada 4 Nabi sebutkan amalan. Yang pertama afsus salam, tebarkan salam. Ya. Yang kedua at'imut ta'am, bagi-bagilah makanan. Ya, kalau ada kelebihan sedikit, saya ngelihat orang bikin ulang tahun, ya, bikin di Haikana atau di mana begitu, yang dia undang orang tidak sholat, ya, orang banyak maksiat. Nah, ana saran kepada antum, ini amalan Islam, bagi-bagi makanan itu agama Islam. Kalau antum kelebihan rezeki, panggil 2-3 orang antum traktir orang-orang soleh, Masya Allah. Ya, amalan yang menghantar ke surga ini. Jadi traktir-mentraktir itu bukan cuma budaya. Islam mengajarkan kita bagi-bagi makanan. Ya, bagi-bagi makanan. Ya, kalau zaman sekarang kan memang sudah zamannya baku traktir. Kalau dulu orang undang ke rumah. Ya, kayak di kampung itu hampir tiap hari orang undang. Saat kapan mau datang di rumah? Ya. Ada cuman ubi dong siapkan ya dengan dabu-dabu macam-macam disiapkan ke kita. Jadi bagi-bagi makanan itu adalah amalan Islam. Ya, silul arham, sambung silaturahim, wasallu billaili wan nasu niyam, ya salat di malam hari waktu orang tidur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadkhulul jannata bisalam. Kalian masuk surga dengan selamat. Jadi Masya Allah, ini ya mudah-mudahan bisa kita jaga silaturahim ini. Ya, setelah kita fokus di bulan Ramadan dengan hablum minallah, ya setelah itu ya saya ingin ingatkan kembali pada orang semua, jangan lupa juga silaturahim. Dan silaturahim juga ini sekarang sudah sangat luas. Dengan adanya handphone, orang juga bisa silaturahim lewat handphone. Ya, jadi antum tidak bisa pulang, Mas Rafi mungkin nggak pulang, boleh waktu telepon dengan keluarga. Itu bentuk silaturahim. Ya, paman-paman, om-om, tante dan sebagainya boleh waktu telepon, boleh WhatsApp. Ya, dan lain sebagainya. Jangan sampai sudah tidak ada kabar, tidak ada berita sama sekali. Ya, itu ya inti ya pembahasan kita tentang silaturahim ini. Ya, mudah-mudahan antum bisa pahami bersama. Ya, dan ini bukan hanya sekedar teorinya saja, meskipun secara realita ini sudah dipraktekkan oleh kaum muslimin, tapi orang mau dalami lagi tentang silaturahim itu. Sekali lagi, yang lebih prioritas utama silaturahim adalah keluarga. Ya, keluarga. Makanya
saya di Lebaran kalau ada ikhwah bilang saya masih yang keluarga Ustaz, oh iya, ya laksanakan dulu karena itu prioritas utama. Ya, adapun dengan teman-teman itu nomor 2. Ya, tapi jangan juga antum habiskan semua dengan keluarga, teman-teman yang seiman yang menguatkan iman antum, antum lupa juga. Karena kadang-kadang sampai keluarga ini ya banyak yang tidak peduli dengan masalah agama. Ya, nah sehingga insya Allah ya dengan pemahaman ini ya orang bisa hidupkan terus silaturahim ini ya, dan dia adalah merupakan akhlak yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak orang masuk surga ya asbab silaturahim ini, sehingga kita juga ya tidak hanya sekedar belajar tentang sholat yang khusyuk, ya tidak sekedar belajar tentang baca Quran, ya tahajud dan sebagainya, tapi juga silaturahim insyaallah ya orang buat, dan silaturahim ini orang perhiasakan agendanya. Ya kadang-kadang silaturahim dalam bentuk mabit sama-sama, itu juga silaturahim. Rihla bersama, silaturahim. Ta'lim bersama, juga silaturahim. Kunjung mengunjung. Cuman kunjung mengunjung ini setengah mati zaman sekarang. Kadang-kadang saya ada waktu, antum tidak ada waktu. Antum ada waktu, anak tidak ada waktu. Gitu. Iya. Nah, insyaallah ya ini bisa menjadi bahan muhasabah buat terus semua. Saya kira ya cukup untuk pembahasan silaturahim ini. Ya, semoga bermanfaat dan berguna bagi saya dan kita semua. Terima kasih ya kepada Sohibul Bait Pak Yuda dan kawan-kawan ya, dan kepada ikhwan dan akhwat semua sudah meluangkan waktu untuk bisa membersamai kegiatan kita ya di malam ini. Ya, sesungguhnya kegiatan ini meskipun dari segi bobot materinya mungkin tidak terlalu banyak manfaat yang antum dapat, tapi dengan bersama-sama kita dalam majelis ilmu ini pahala yang sangat agung dan besar yang Allah akan berikan kepada kita. Ikhwan dan akhwat, jangan bosan-bosan untuk terus menebarkan kebaikan ini. Ajak teman-teman, sahabat, keluarga kita untuk terus mengikuti kajian-kajian ya majelis ilmu ya, dan di Suzuki ini alhamdulillah kita rutin ya, meskipun kemarin ya, mohon maaf Pak Yuda ada kendala sedikit karena ya memang kita sedang kadang-kadang melihat maslahat dan mudaratnya. Di waktu ada banyak maslahat kita kedepankan ya, tentu tidak ada iming-iming yang lain ya, semata-mata maslahat. Nah, insyaallah kita normal kembali ini ya, kita aktifkan lagi ya, sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati bersama insyaallah. Sekira ini ya kita tutup saja dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 3 ya.